Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira, ini adalah hak seorang anak kepada orang tuanya. Kalau hati ini keras, tidak bisa mencintai orang tua, wallahi, temuin dia ketika tidur. Yang sedang tidur bernapaskan tersengal. Subhanallah, lihat orang tua, kerut di keningnya sudah mulai banyak, mata hitam mulai memutih, rambutnya pun sudah mulai berubah. Perhatikan, mungkin esok daging bangkai yang kau lihat. Lihat ibumu yang kau benci, yang kau musuhi, lihat dia. Perhatikan betapa cepat masa ini memakan kulitnya hingga keriput, keningnya yang mulai keriput, giginya yang mulai hilang, pipinya yang mulai turun. Wallahi, hapus permusuhan dalam hati. Wallahi, rasakan wangi kulitnya. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Ya Rasulullah, alimni syai'an adhkuruka, akhbirni bi amalin la tasbihi. Ajarkan kepadaku satu perkataan, satu amalan yang tidak perlu lagi aku bertanya kepada yang lain. Qul Rabbi Allah summa istaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Ukuran hidup ini Allah, Rasul, sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa'lam ayyuhan nas fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang majlis bedah buku kitab Sungguh Merugi. Betapa mulia Allah memberikan kemuliaan kepada manusia yang mau istiqomah di atas kemuliaan sunnah. Karena agama yang mulia ini adalah agama yang memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang indah. Subhanallah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala menciptakan manusia, tujuan Allah menciptakan manusia tidak ada lain kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bicara ibadah bukanlah bicara sesuatu yang main-main.
sampai Allah utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan kaifiyatul ibadah, cara atau sikap beribadah. Maka dengan tegas pun ayat disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Sabil laisat subul, fa innamas sabil mufrad, satu. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang satu, kebenaran yang tidak berbilang, karena kebenaran tunggal. Ad'u ilallah ala basyiratin, di mana aku ajak kalian ala basyirah, atas dasar hujjah atau dalil pengetahuan tentang ibadah di mana manusia melakukannya. Diutus seorang rasul pada setiap umat untuk mengajarkan kaifiyatul ibadah. Wa subhanallah, beliau lontarkan hadis mulia dari mulut yang mengatakan bahwa bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, mempertontonkan melalui akhlak orang Islam betapa lembutnya agama ini. Li'anna ad-dina yusrun, karena agama ini mudah. Yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru, permudah manusia, jangan dipersulit. Tapi ada segelintir manusia yang menuntut ilmu dan menghatamkan ilmunya, mempertontonkan keburukan agama, seakan-akan agama sulit menurut kacamata mereka. Allahu Akbar. Ini banyak. Bayangkan, subhanallah, betapa banyak ikhwan yang menuntut ilmu, cuma beda tempat, beda pengajian, bisa tidak saling ucap salam di antara mereka. Allahu Akbar. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam mendakwahkan orang kafir mengadakan ukhuwah, mengadakan wasilah, artinya berhubungan. Seperti Rasul berkirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Parsi dan lain sebagainya. Adanya dialog untuk memudahkan dakwah masuk. Subhanallah, ikhwati fillah. Kitab yang di hadapan kita ini akan kita coba simpulkan, istimbatkan kitab ini. Karena nanti kitab ini akan mengarahkan manusia kepada satu titik. Tidak mungkin dakwah ini sampai kepada masyarakat, baik orang tua kepada anak, maupun raja kepada rakyatnya, presiden kepada rakyatnya, atau pemimpin kepada rakyatnya, demi Allah, tanpa adanya musahabah. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memerintahkan, ayat disampaikan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu teman, kedua-duanya teman. Anak tidak pernah tahu pertemanan tanpa dididik bagaimana berteman. Adanya musahabah. Betapa lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa khilaf kita mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan indah beliau mengatakan kepada Ali, bagaimana menurutmu Ali? Subhanallah. Sosok seorang rasul yang ucapannya merupakan wahyu mengatakan kepada Ali, bagaimana menurutmu Ali? Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal yang dibonceng di belakang keledainya, atadru ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Diadakan musahabah, pertemanan, adanya dialog, karena bahasa pertemanan ada kalanya didengar, ada kalanya mendengar. Kalau kita mau didengar saja nggak bakal berjalan di persahabatan, tapi sesekali kita mau mendengar, dan itu merupakan kemuliaan. Subhanallah, ikhwati fillah. Maka nasihat dari para masyayikh, tidak cukup kita berakidah dengan akidah salafus saleh tanpa manhaj salafus saleh. Beragama dengan benar dengan cara mereka. Kenali akidah mereka, kenali sirah mereka, cabut manhaj dari mereka yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita insyaallah. Tapi ikhwati fillah, buku ini terdiri dari beberapa bab. Ditulis 11 bab dalam buku ini, tapi inti buku ini ada pada bab pertama, ya, yang akan disampaikan sekian banyak ayat. Kemudian pula di bab yang ketiga beberapa hadis, ya. Baru kemudian penjabarannya masuk pada bab keempat, ya, dan bab kelima. Sedangkan sisa yang lainnya ini di bab yang ketujuh nanti, bukti dari setiap perbuatan yang diperintahkan akan membuahkan hasil dalam kehidupan. Subhanallah. Sisanya tinggal sisa-sisa kisah-kisah yang ada di masyarakat yang terjadi dan merupakan kisah nyata yang bisa diambil iktibarnya.
Pelajaran dari hal tersebut al-muhafazah